Shalom, Pastor. Shalom, Ya, kopi pagi. pagi-pagi ngopi ya. Shalom warga surga. Shalom, warga surga. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, saya biasanya melihat Mr. Dema gitu Wah, ya, DHI ini di HP. Maksud saya di YouTube, di media sosial saya ya. ada di dalam HP ya. Dan ini baru pertama kali ketemu ya. Yes, Kita, saya senang sekali juga bisa bertemu dengan Pastor Kuku ya. Saya ya, hanya biasa dengar dari Zoom ya. ya, Itulah kekuatan media sosial, Pastor ya. itulah kekuatan media sosial. Dan, Itulah apa ya namanya, media sosial sedemikian rupa membuat kenal orang tanpa berhadapan muka. dan dahsyatnya karena dengan sering berinteraksi ya, saya hanya lihat muka Pastor atau kita di Zoom. Kok kita jadi dekat sekarang, Pastor? Nah, Hubungan ketemu langsung ngobrol sedemikian rupa. jadi dekat ya. Iya. Dan tidak kebetulan pada hari ini 10 Juni itu adalah Hari Media Sosial Indonesia. Nah, lalu kita sedang memperingati media Yes. sosial itu apa ya? Oke ya, ini hari ulang tahun yang ke-7 ya, Pastor. Iya, Masih anak-anak, masih anak-anak baru lahir. baru lahir. Masih lebih tua saya. Jadi media sosial ya, pengertian media sosial sendiri adalah satu media digital Mm-mm. di mana penggunanya itu bisa berinteraksi dengan mudah, Mm. mengunggah video, memposting video, ya bersosial, ya seperti itu, Pastor, pengertiannya. Berarti kita bersosial tapi di media. Iya, media Iya. online, Ya, media digital ya. digital. Iya. Seperti begini kita bertemu ini kan di platform media, Ya, sedang live streaming. Ya, puji Tuhan. Bahkan tadi saudara menikmati pujian penyembahan pun para pemuji penyembah tidak di depan saudara, di depan handphone televisi saudara. benar, Pastor. Iya. Di dalam bermedia sosial kita sebagai anak-anak Tuhan kan tidak tabu ya. Kan Ya, boleh, harusnya begitu ya, Pastor. harusnya ya. Kan apa memang sudah zamannya ya, Zaman, Pastor. Eranya ya. eranya, era media, era Era digital. digital. Mhm. Bahkan kita tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk menyampaikan suatu kabar, warta, tetapi hanya melalui media sosial kita. Iya, lewat HP Android HP. kita Mhm, ya, mhm. atau ya gadget kita lah ya, Iya. Pastor ya. Cara bijak atau bagaimana kita menjadi orang bijak di dalam bermedia sosial itu, kira-kira apa yang bisa kita bagikan kepada jemaat ini? Ya, oke ya, Pastor, kalau media sosial ini adalah salah satu platform digital yang di Indonesia sendiri ini sekitar 61% penduduk Indonesia menggunakan media sosial ya. Mhm, Dan kita sebagai anak Tuhan ya ada beberapa poin ya, Pastor, yang menurut saya itu untuk kita harus bijak bermedia sosial. mhm, Yaitu yang pertama adalah kita harus eh, menjaga mhm, informasi ya, mhm. kerahasiaan yang bersifat memang pribadi kita. Pribadi, jangan mudah mengupload KTP, lalu ada nomor KTP misalnya gitu ya. Iya, betul. Itu bisa dimanfaatkan yang tidak baik ya oleh orang Data-data lain. pribadi kita. Data pribadi kita ya. Iya, betul. Tapi kalau mengupload foto pribadi boleh nggak ya? Saya rasa boleh, Pastor. Boleh ya. Tapi Yang ada yang sopan. takut itu, yang sopan ya. Yang sopan. Lalu upload video kita gitu. Kita Video. menari boleh kan? Tuhan Yesus tidak Boleh lah, Pastor. Ya. Saya rasa apa salahnya ya ketika kita nari, yang penting pede aja, Pede aja ya. percaya diri aja. Iya. Heeh. Menari nggak tabu kan bagi anak Tuhan kan ya. Itu kan memuliakan Tuhan, Iya, terutama kalau di media sosial. betul, Pastor. Kalau saya begitu. Mm-mm. Harus ada etikanya sepertinya. Etika, ada etika. Etika dalam media sosial. Bermedia sosial. Nah, kalau ada kita mesti punya etika dalam bermedia sosial, warga surga. Jangan kita menampilkan dari bagian-bagian tubuh, terutama wanita gitu ya, yang tidak seharusnya ditampilkan. Kan itu juga mengundang orang pikirannya kemana-mana ya. Ya, mengundang Mending jangan orang ya. bilang birahi ya. Iya, jadi berpikir kemana-mana gitu kan. Kemana-mana. Dan juga ya itu anak-anak Tuhan nggak perlu ikut-ikutan lah kayak gitu ya. Yang Iya. maksudnya yang kita menampilkan sesuatu dari tubuh kita yang membuat orang lain itu
sehingga berpikiran yang tidak baik gitu. Ya, saya rasa seperti itu, Pastor. Kita tahu lah, harusnya kita sadar ketika kita ingin berekspresi di media sosial, baik itu mengupload video, baik itu mengupload foto, ya, Mhm, atau baik itu postingan, mhm, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. mhm, mhm. Etika ya termasuk ujaran Ujaran kebencian, kebencian, termasuk spam atau kalimat-kalimat yang menghina orang lain, kalimat yang menghina. eh, yang bersifat terbuka ya, Pastor ya, Mhm, mhm, mhm. gitu. Jadi Ya, itu bagian etika semua. ada nasihat firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Namun sekarang buanglah semua ini. Nah, namanya saja buanglah. Kalau di media sosial, hapuslah. Iya, Ya, betul. hapuslah. Jelas ya, Kemarahan, Pastor. kegeraman, kedengkian, fitnah. Nah, kan fitnah. Kata-kata kotor dari mulutmu. Nah, ini kalau kalimat-kalimat teks kotor dari eh, status kita Hmm. atau video kita gitu kan. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain. Ini ayat yang ke-9. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Nah, ini ternyata kita jangan membuat hoax, Ya, berita yang tidak benar tentang orang lain gitu, atau mengedit. Jangan mengedit foto yang sebetulnya itu baik lalu diedit sehingga istri, suami atau siapa menjadi marah. Itu termasuk melanggar etika yang baik di media sosial ya. iya betul. Seperti yang Pastor baca tadi ya, jelas ya. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Mm-mm. dasar kita bermedsos, etika kita itu kembali ke firman Tuhan ya, Kembali Pastor. firman Tuhan ya, Dasar etika kita. karena kan sebetulnya firman Tuhan ini adalah orang Kristen berkata kita harus melakukan firman, Ya, tetapi ya seharusnya kita yang hidup di dalam firman itu. Kita, kalau sebetulnya ya, saya sendiri tidak setuju dengan kata mari kita hidupi firman. mhm, Itu sebetulnya ya, sorry ya, saya harus jujur, itu under mhm. law sebetulnya. Iya, iya. Mari kita hidupi firman, tidak kebalik. Kan the word was God. Firman itu adalah Elohim, firman itu adalah Tuhan. Ya. Lalu the word became flesh, firman menjadi manusia. Lalu hari ini Christ in you, we are in Christ. Ternyata the word firman menjadi manusia yaitu Kristus Yesus. Hari ini Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, firman itu yang menghidupi kita. Kalau firman itu menghidupi kita, harusnya kita bermedia sosial juga yang keluar dari kita ini adalah kehidupan Kristus mestinya Betul, ya. betul. Ya, Jadi ya baik. dasarnya harus jelas. Kalau kayak begini nih perkataan, kalau bermedia sosial, teks, kalimat, Teks, video, video, foto gitu. audio, bisa. Audio, nah jangan ngerekam yang macam-macam saudara. Kalau ngerekamnya gini boleh. Ngancam. Bila masalah kita tidak ada jalan keluar, baiklah kita yang keluar jalan-jalan. Nah, itu tidak apa-apa. Iya. Lalu juga dikatakan jangan saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbarui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Nah, ini di Kolose 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-8 sampai 10 tadi kita baca, karena kita ini telah menanggalkan manusia lama karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan baru, biarlah kita terus diperbarui. Kalau kemarin salah, setelah doa bagi kita ini jangan salah lagi ya bermedia sosial. Iya, betul. Ya, bagaimana lagi nih kita menjadi bijak di dalam bermedia sosial ya? Ya, setelah kita harus memperhatikan postingan-postingan kita, Pastor, ujaran kita, harus jangan terbawa perasaan Jangan terbawa perasaan. dalam media sosial. Memilih teman ya, Mhm. untuk jadikan sebagai teman dekat atau teman curhat. Wah, itu hati-hati. Mesti bijak ya. Bijak, harus bijak. Saya dengar ada yang sudah lama berteman gitu, bertahun-tahun, nggak pernah ketemu, cuman berteman di media sosial itu saja. Lalu ternyata ujung-ujungnya menipu, Kehilangan uang. kehilangan uang yang Sang banyak. wanitanya kehilangan uang. Karena ya itu tadi, terlalu baper ya, menganggap media sosial itu adalah segalanya. Mhm. Karena apalagi kebetulan dia masih lajang ya, Pastor. Mhm. Jadi ditunggangi. Begitu ketemu dengan seorang pria di dalam media sosial, Mhm. dibangun lama hubungan sekitar 2 tahunan, Mhm. ya
sudah direkayasa semua. Dan ini betul-betul terjadi ya? Terjadi. Ada Jadi- yang pernah ngalami? Ada, Mister. Iya. Ada. Jadi itu keluarga dekat dengan istri saya sendiri. Jadi, Eh, dia membangun hubungan dengan seorang pria, kemudian nggak curiga ya? Dia orangnya baik atau sudah enggak? dibangun, Buster. Sudah dibangun berarti kan percaya Mungkin ya? awal-awal curiga, tapi setelah 1 tahun, ya Bertumbuh kepercayaan? kepercayaan bertumbuh. Mhm, Itu strategi si penipu itu. Setelah Karena- percaya? Percaya, mau ingin ketemu, Mhm. tiba-tiba si pria ini punya alasan bahwa dia Nggak mau ketemu gitu ya? Pokoknya alasan aja. enggak, dia lagi rencana mau ketemu. Iya. Tapi dengan kondisi tiba-tiba pria ini mengatakan bahwa saya kena jantung. Nah ini kan alasan berarti nggak Ya, mau saya, ketemu. saya harus dirawat. Mhm. Nah, disinilah puncaknya. Mhm. Saya butuh duit. Nah, oke. Karena hubungan yang sudah lama dibangun, percaya. Ingin Saya bantu. tolong saya Mhm, bantu, bisa transferkan, saya butuh sekarang. mhm, Dikirim foto-foto yang seperti di ICU memang. mhm, Percaya, mhm. udah transfer. Setelah ditransfer, Berapa itu? ya ratusan juta, Mister. Ratusan juta loh. Banyak, sudah 100 juta itu banyak. Iya, Coba saudara 100 juta itu beli kerupuk gitu. makan coto di Makassar. Ya, kami sedang di kota Makassar ini, saudara. Makan coto Makassar itu berapa mangkok 100 juta ya? Itu dahsyat itu, Dan Mister. akhirnya hilang ya. Hilang. Hanya karena berteman di media sosial Iya. dan sudah dibangun lama lalu sudah saling percaya minta bantuan uang lalu Iya. hilang ya. Hilang. Setelah ditransfer, kontak, hilang. Nggak ada kabar Wow. lagi. Karena tujuan sudah tercapai. Sepertinya hanya Tuhan Yesus itu sahabat setia. Ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Nah, Jadi teman di media sosial walaupun bertahun-tahun bukan berpikir negatif atau mencurigai, ya mending dengan tuntunan Tuhan. tetap hati-hati. Tetap hati-hati gitu ya, menjaga gitu. Karena itu salah satu bagaimana kita menjadi bijak di dalam bermedia sosial karena sudah ada korbannya. Saya sendiri juga pernah itu dulu. Puji Tuhan saya tidak ketipu gitu. Berteman dengan seorang ternyata wanita ini dari Malaysia. Malaysia atau Singapura saya lupa. Oh Singapura, sorry. Singapura. Kemudian teman saya itu diajak video call. Waktu video call yang cewek dari Singapura ini Iya. buka baju gitu kan, Yang telanjang ya. Lalu ketika video call di capture. Setelah di capture, kemudian dia di chatting diancam, dikirimkan Wah. fotonya. Kalau kamu tidak memberikan aku uang sekian puluh juta, maka foto ini akan aku sebarkan. Bahwa kamu orangnya porn Iya. mesum gitu. Wah, ini kan juga salah satu mesti bijak memilih teman Iya. agar tidak tertipu ya. Iya, betul. Ya, pesan juga untuk ibu-ibu sih, kalau ada seperti itu ya jangan mudah percaya. Dan bapak-bapaknya memang kadang-kadang jadi sasaran Yang cari jodoh nih. cari jodoh ya. Sasaran di media sosial. Karena media sosial itu antara nyata dan tidak nyata, Pastor. Nyata dan tidak nyata ya. Iya. Kalau kita baper, maka kita akan bisa jadi kena tipu juga. Iya. Jadi kita harus memanfaatkan. Ini pesan ini sebetulnya bukan untuk anak muda saja loh. Karena saya melihat ada sebuah aplikasi di media sosial, cari jodoh, date atau apapun itu tidak hanya umur 30 tahun ke bawah. Sampai 60 tahun yang mau cari jodoh, media sosial juga menyediakan. Jadi bisa cari jodoh. Iya, iya betul. Dan namanya orang berusaha ya. Iya. Ya yang jelas kalau Pilihan terakhir cari itu, jodoh jangan cepat-cepat di media sosial itu langsung melepaskan cinta gitu ya. I love you. Apa lagi? Itu senjata terakhir aja sih. Iya. Mending yang pertama pilih. Pilih dulu betul-betul pilih dengan tuntunan Tuhan lalu komitmen. Nah, komitmen ya mungkin bisa ketemu. Kemudian baru terakhir mau nikah baru lepaskan senjata pamungkas. I love you. Jangan I love you dulu, nanti salah Di pilih media ketipu. sosial, iya betul. Iya, itu nasihat dalam bermedia sosial. Iya betul. Memposting. Adakah sebagaimana kita menjadi bijak dalam memposting di dalam media sosial, status, foto atau repost dan sebagainya? Iya, di dalam bermedia sosial sendiri Pastor ada aturan-aturan ya, syarat aturan. Kita bisa terkena dampak spam kalau seorang pengguna media sosial ya. Tapi kalau misalnya kita hanya mungkin hanya sekedar pengguna media sosial, kita harus waspada, hati-hati dengan komentar kita ya, ujaran kita ya. Bayangkan aja seperti Bang Ruhut ya.
memposting, ya kita nggak tahu tujuannya, Anies Baswedan dengan menggunakan yang apa namanya yang dari Papua itu kan orang tanggapi ramai. Nah karena kita di Indonesia ini warga 62 ini ya, tahu ya warga 62 Indonesia ini kan nomor telepon kode negaranya kan plus 62. Jadi kalau ada di dunia media sosial istilah 62, ada istilah warga 62 itu ya saya dan saudara. Iya. Warga dulu kita kan warga surga, iya dengan Bapa di surga, Bapa Yahweh dalam Yesus, tapi di dunia ini kita warga 62. Iya. Jadi kita warga Indonesia, warga 62 paling parah se-Asia. Netizen paling buruk di dalam apa menanggapi komentar video-video, baik itu video dari luar. Aduh, kok kayaknya orang Indonesia ini kurang terdidik ya Pak? Ya. Kurang terdidik di dalam berkomentar, di dalam menanggapi gitu. Yang baik rasanya ya saja dicari kesalahannya. Cari kesalahan. Itulah Indonesia. Dan ini sumber yang memang benar ya. Itu fakta. Ayo deh kita sebagai anak Tuhan, seperti nasihat firman Tuhan tadi, bahwa kita ini telah menanggalkan manusia lama. Biarlah itu juga nampak di media sosial di tangan kita. Di Facebook saudara, di Twitter ataupun YouTube saudara dalam menampilkan mengupload baik video, foto atau status itu, atau berkomentar gitu ya. Iya, betul. Itu tunjukkan manusia baru saudara di dalam Kristus, bukan manusia lama yang masih kok ngomong jelek gitu ya. Ya bayangkan Pastor, sekarang lagi viral anak dari gubernur Jawa siapa? Iya, yang hilang di Swiss itu ya. Ya warga Indonesia mau berkomentar bahwa tutup aja sungai Swiss. Iya kan? Itu urusannya antar negara itu. Jadi tutup aja sungainya. Wah, itulah netizen Indonesia. Iya, itu padahal sepertinya sungai baik yang ya. disalahkan, sungai. Sepertinya baik ya, sungai disalahkan, tapi kan berurusan dengan warga negara itu. Iya, itulah. Mesti bijak kalau berkomentar itu ya. Dan bahkan juga ada seseorang gitu yang berkomentar tentang anak beliau yang hilang di sungai Swiss itu. Komentarnya menurut saya baik. Iya. Tapi dia statusnya baik gitu loh. Kok bisa hilang sih kalau tidak salah begitu. Tapi kemudian komentarnya ini jelek banget gitu. Iya, itulah. Jangan sampai ini ditemukan di antara kita ya, anak-anak Tuhan. Betul-betul kita menjadi the light of the world. Terang. Jadi contoh. Jadi contoh. Berkomentarlah yang baik. Ayo tulis di kolom chatting. Aku mau jadi netizen yang baik. Netizen yang baik. Netizen yang bijak. Apa saja deh, pokoknya yang baik. Ayo bersaksi. Karena engkau membawa nama Yesus loh saudara. Kita ini suratan terbuka, suratan Kristus. Apa yang kau ucapkan, katakan itu membawa kemuliaan Yesus yang ada dalam hidup kita. Nah, tidak kebetulan kan hari ini hari sosial media. Media sosial. Biar kita menjadi orang-orang bijak, menjadi terang dalam bersosial media. Yes. Ya, bagaimana kalau kita ngepost di sosial media, lalu itu ternyata sudah ada sumbernya gitu. Ya, itu juga salah satu yang bisa melanggar. Melanggar ya. Apalagi kalau kita sebagai kreator ya, lebih lagi menggeluti media sosial, itu melanggar hak cipta orang lain. Karena kalau sudah masuk lebih jauh itu kita harus menjadi kreator yang membuat konten yang original. Nah, berarti yang original tadi, misalnya kita sudah pernah di-post oleh orang lain sebagai anak Tuhan, kita kayak apa? Menunjukkan sumber aslinya kah, atau di link ke yang sudah pernah upload, atau bagaimana? Maksudnya gimana, Pastor? Ya, misalnya gini, saya sendiri waktu nyanyi ini di YouTube kan, padahal pakai gitar bolong saya. Iya. Tapi memang lagu luar negeri, Here I am to worship, Here I am. Nggak sampai 24 jam, saya dikasih peringatan bahwa itu telah diklaim. Bahkan saya di Facebook juga live, nyanyi itu langsung di take down oleh Facebook. Bang, nggak bisa nonton lagi gitu. Ya karena mereka menghargai karya hak cipta original. Menghargai karya hak cipta ya. Jadi kalau misalnya saya membuat konten orang lain, ya memang
harus kita modifikasi. Mhm. Jangan memang yang semua kita ambil langsung diupload, repost. Gitu ya, Bisa. dimodifikasi Modifikasi. atau mungkin bisa menampilkan sumber aslinya gitu. Sumber asli bisa. Ya, di aman namanya, di tag atau di apa? Di tag atau ditandai boleh. Ditandai. Ya. Iya, memang harus bijak kalau kita